Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita pagi hari ini kembali memulai kajian kita setiap Ahad subuh, setiap Selasa subuh, setelah libur Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Kita masuki paruh kedua dari bulan Syawal, maka pagi hari ini saya ambil tema tentang fikih amalan di bulan Syawal. Syawal itu kalau dalam kalender Islam itu adalah bulan ke-10. Dimulai dari yang pertama itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, kalau orang Jawa menyebut Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal yang ke-10. Lalu Dzulqa'dah, kemudian setelah itu Dzulhijjah. Habis itu balik lagi ke Muharram. Di samping amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Syawal, hadirnya setelah Ramadan membuat Syawal jadi bulan yang afdol untuk menyelesaikan tunggakan Ramadan. Kita ini utamanya ibu-ibu, ibu-ibu yang masih belum menopause, itu biasanya punya tunggakan. Kemudian juga untuk menjalankan keharusan yang menjadi konsekuensi dari amalan Ramadan itu sendiri. Ada amalan yang disyariatkan di bulan Syawal, ada amalan yang berupa tunggakan Ramadan, ada amalan yang merupakan konsekuensi yang mesti diteruskan sebagai lanjutan dari apa yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Baik, kita masuk yang pertama. Amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan di bulan Syawal. Sebagian sudah lewat ya.
Yang pertama takbir. Kita mengenal takbir di bulan Syawal ini ada dua, yaitu takbir mutlak dan takbir zawaid. Ini dalam surah Al-Baqarah 185 itu dinyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu dasar dari perintahnya, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kalian, khususnya di Ramadan ya. Ramadan itu lawang barang sesuatu yang sehari-hari dikerjakan itu disuruh tinggalkan. Sudah biasa sarapan, sudah biasa makan tengah hari, loh ini kok kemudian suruh tinggalkan. Kalau orang nggak dapat hidayah, nggak paten. Wong isu-isu itu enak nyeruput kopi kok malah gak oleh. Itu karena hidayah Allah kita dapat menjalankan itu. Maka hendaklah kamu besarkan Allah atas apa yang telah Dia berikan hidayah kepada kamu. Takbir mutlak itu adalah takbir yang kita kenal sebagai takbir hari raya. Mutlak itu artinya pokoknya dari mulai huruf matahari sampai waktu sholat didirikan. Waktu sholat id didirikan itu waktu untuk takbir mutlak. Artinya tidak dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kita dulu pernah singgung takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dikaitkan dengan sholat. Itu terjadi nanti di Idul Adha ya. Idul Adha itu takbir muqayyadnya dimulai dari tanggal 9 subuh. Jadi tidak nunggu malam hari. Subuh itu tanggal 9, saat kita baru memulai puasa Arafah ya. Habis subuh itu sudah mulai ada sunnah takbir muqayyad yang dikaitkan dengan waktu-waktu sholat. Terus itu sampai akhir waktu sholat asar tanggal 13. Itu setiap selesai sholat ada sunnah takbir. Jadi ini ya semalam suntuk sunnahnya itu hanya kalau waktunya orang istirahat ya takbirnya jangan keras-keras, jangan pakai speaker. Karena ibadah itu juga mesti memperhatikan orang lain. Oke. Kemudian takbir zawaid. Takbir zawaid itu yang ada di salat Idul Fitri. 7 kali di rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Zawaid itu istilahnya tambahan, takbir tambahan. Posisi takbir ini itu sunnahnya sunnah hayat. Artinya kalau tidak dikerjakan ya, baik karena lupa atau karena memang tidak mengerjakannya, itu tidak membuat sholat idnya tidak sah. Kemudian tidak perlu sujud sahwi ya. Jadi kalau ada imam, ini kan jarang
ada apa? Ada sholat itu kan hanya 1 tahun 2 kali. Itu kadang rakaat pertama ada imam yang lupa, tahu-tahu sudah baca Al-Fatihah. Ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dari tempat saya kemarin salah satu, karena di Revin itu ada 1, 2, 4, ada 4 sholat id. Itu ada satu yang rakaat keduanya imamnya lupa takbir zawaid. Ya karena banyak yang belum tahu, itu jadi pembicaraan kemana-mana. Jadi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu namanya sunnah tapi hayat. Ya. Juga ada yang menyebut itu takbir intikal. Bukan. Takbir intikal itu takbir yang menandai berpindahnya kita dari gerakan salat yang satu kepada salat yang lain. Masuk salat Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Mengingatkan kembali yang dulu sudah pernah kita kaji. Ya. Bab kemarin di mana saya bertugas untuk untuk khutbah Id, itu penjelasan dari pengurus takmir, ada takbir intikal 7 kali dan takbir dia rakaat pertama, terus rakaat kedua 7 kali. Diulang itu sebutan intikalnya itu. Intikal itu namanya pindah. Intikal itu namanya berpindah. Sedangkan ini tidak berpindah apa-apa. Nah, itu namanya takbir zawaid. Yang kedua zakat fitrah, ini sudah kita tunaikan. Al-fitru sadaqatul fitri min Ramadan. Itu sedekah yang pelaksananya itu ketika usai dari bulan Ramadan. Itu sedekah aslinya. Bentuknya apa? Makanan. Untuk siapa? Wajibnya pada siapa? Bagi siapapun yang punya kelebihan makanan untuk malam dan esok hari raya. Karena besoknya itu ada, kalau mau disebut, ada pesta makan. Setelah 29-30 hari siang tidak makan, besok tanggal 1 itu tidak boleh ada orang yang puasa atas alasan apapun. Enggak, saya punya hutang nih, saya mau nyaur. Haram. Hari itu hari makan. Maka supaya semua makan, maka Nabi, siapapun yang punya kelebihan makanan pokok malam hari raya dan esoknya, maka dia diperintahkan untuk mengeluarkannya agar besok itu semua makan, tidak ada lagi orang masih keliling-keliling untuk mencari makan. Tapi kalau keliling untuk mencari tambahan kebutuhan yang lain, ya tidak apa-apa. Ya. Karena di hari raya itu ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan, seperti orang sholat bawa koran kemudian ditinggal leleran. Itu kalau tidak ada orang yang bekerja memulung itu jadi pekerjaan yang merepotkan bagi yang lain. Ya. Karena kita membudayakan tidak meninggalkan sampah itu masih perlu terus dikuatkan. Ya. Masih sampai sekarang ya masih. Mobilnya bagus itu. Kalau bagus itu kan maknanya suke. Ya. Tapi buka kaca lempar. Ya kadang yang dilempar itu cuma tisu. Ya. Tapi itu kalau tidak jadi kebiasaan. Ya. Sementara Nabi
menyatakan orang yang punya iman itu, yang sudah ada di jalan itu dia singkirkan. Lah ini kok kemudian malah membuangnya ke jalan. Ya di tol, ya di jalan begini ini itu biasa. Masih butuh terus dikuatkan, dan itu basisnya adalah rumah. Rumah, ya. Biasakan sejak dari kecil, sehingga nanti kalau sudah besar tuh orang bingung kalau tidak ketemu ke tempat sampah, dia akan pegang atau akan masukkan kantongnya dulu, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Jadi negara lain sudah mulai lebih ketat, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, salat Idul Fitri. Ini adalah salat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Jadi waktunya adalah di waktu duha. Kalau Idul Fitri itu lebih pagi, Idul Fitri itu lebih siang, ya, lebih siang. Karena apa? Karena masih ada pekerjaan zakat fitrah yang perlu harus dituntaskan. Tapi kalau Idul Adha lebih pagi, sudah masuk waktu duha tapi lebih pagi. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha ada pekerjaan menyembelih kurban. Yang belum biasa di kita itu adalah sunnahnya orang yang tidak bisa sholat, yang terhalang sholat untuk hadir. Ini belum jadi tradisi. Jadi pokoknya kalau sudah halangan tidak datang. Sementara Nabi itu mensunnahkan, menyuruh agar semua di hari itu datang. Nah, sehingga Masjid Nabawi itu enggak nampung, ya. Maka beliau gunakan tanah yang kemudian itu dikhususkan menjadi musolla. Musolla itu adalah tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat sholat. Sejumlah sholat sunnah yang diselenggarakan di publik itu Nabi menyelenggarakannya di musolla itu. Ada sholat id, ada sholat istisqa, itu dikerjakan di musolla itu, ya. Yang namanya musolla memang tanah untuk tempat sholat. Kalau di kita musolla itu ya masjid, tapi tidak ditempati untuk sholat Jumat, biasanya disebut musolla. Tapi kalau di aslinya sana itu musolla kita itu masjid semua. Ada di Khandaq itu di tempat dulu Nabi dan para sahabat menggali parit, ya, untuk mencegah kaum musyrikin yang gabung dengan ahlul kitab untuk menyerang Madinah. Itu gabungan kelompok-kelompok besar, seluruhnya sepakat menyerang Madinah. Maka Nabi dan para sahabat selama 1 bulan itu menggali parit yang dalam dan lebar. Di tempat yang tidak ada bukitnya itu digali parit. Itu namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Di situ, di dalam itu ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar. Di dalam parit itu, parit yang dalam itu, ya.
Yang lebarnya ya ada yang mungkin 3 kali 4, ada. Pokoknya itu masjid namanya, bertetangga. Itu namanya masjid. Saya satu kali masuk situ, yang pikir saya, wah ini kalau kuda terperosok ke parit ini itu bisa patah, ya, patah. Dan memang betul itu tertahan, orang musyrik itu di luar gak bisa masuk Madinah. Setelah 27 hari mereka sudah kehabisan bekal, bubar sendiri. Jadi kata Nabi, keterangan dari Ummi Atiyah, dia menyatakan, amarona Rasulullah menyuruh kami kaum perempuan riyahunna, untuk mengeluarkan mereka, ya, orang-orang perempuan, fil fitri wal adha, pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa itu? Al-awatik itu asyabbah awwala ma tablu. Jadi remaja putri yang baru baligh. Kalau kita nyebutnya apa itu? Ya remaja putri lah. Remaja putri agar keluar pada Idul Adha dan Idul Fitri. Wadawatil khudur, juga orang-orang yang dipingit, ya, dia berhijab, tidak keluar-keluar karena sesuatu keperluan sesuai dengan tradisi. Mungkin karena mau, kalau di tempat kita dulu, zaman-zaman dulu, yang mau menikah itu dipingit dulu, sehingga ketika jadi manten asalnya kulitnya itu ireng, ini sudah tahu putih karena tidak keluar dalam waktu yang lama. Itu dawil khudur. Demikian juga al-huyyat, wanita-wanita yang sedang haid itu disuruh keluar semua. Sedangkan yang haid fayatazilna shalah, khusus yang haid mereka tidak ikut salat. Wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin, tapi mereka dapat menjadi saksi dari kebajikan hari itu. Kebaikan di bulan di hari Idul Fitri itu dia dapat menyaksikan. Wa da'watal muslimin, dan dia menjadi saksi dari doa-doanya orang-orang Islam di hari Idul Fitri itu. Qultu, lalu Ummu Atiyah itu nanya, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Ini bagaimana, sebagian dari kami ini ada yang tidak punya baju panjang. Baju panjang yang untuk keluar ke publik, hadir di sidang salat Id itu. Tapi Nabi kemudian menjawab, litalbisha ukhtuha min jilbabiha, ya saudaranya yang lain lah yang masih pinjaman agar dia bisa pakai jilbab ikut hadir. Jadi sampai ke situ. Jadi yang haid itu juga disuruh hadir. Hanya ini yang sunnah yang di kita itu belum, ya. Tidak ada tempat khusus. Kalau seperti upacara itu kan ada tempat khusus. Yang tentara-tentara apa itu baris, yang undang-undangan itu nanti ada di bawah terop, ya, bawah terop. Nah, di Idul Adha kita, Idul Fitri itu belum biasa. Yang keempat, puasa 6 hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Ayyub, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min syawalin
faka'annama shomad dahro. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun. Yaitu kalau kita kembalikan ke penegasan Allah dalam Al-Quran bahwa al-hasanah, ya, kebaikan itu bi asri amsalihha, mendapatkan 10 lipat balasan. Maka Ramadan kalau kali 10, 1 bulan menjadi 10 bulan. Lalu yang 6 hari kalau kali 10 itu jadi 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, itu sama dengan 10 bulan. Apakah harus berturut-turut? Tidak. Karena sebutan Nabi mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Pokoknya 6 hari masih di bulan Syawal, itu kehitung 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kan masih tanggal 16 Syawal, masih cukup, ya. Saya baru dapat 5, ya. Sudah setengah bulan baru dapat 5, karena diselang-seling supaya kalau namu, nah, itu orang nyugui itu sini bisa memberikan penghormatan dengan mencicipinya, ya. Ya, bisa disertakan dengan puasa Senin dan Kamis. Kalau puasa Senin dan Kamisnya itu sudah merupakan kebiasaan, ya, maka itu akan dicatat 2. Kalau sudah merupakan kebiasaan, sudah dari mulanya setiap Senin, setiap Kamis dia puasa, lalu ketemu dengan yang double-double ini, maka dia dihitung 2. Sama dengan orang yang sudah biasa istiqomah mengerjakan sesuatu ibadah, tapi karena dia sakit atau karena bepergian lalu dia tidak mengerjakan itu dia masih dicatat berdasarkan kebiasaannya itu. Itu kelebihan dari orang yang membiasakan sesuatu. Maka ibu-ibu yang sudah biasa sholat kemudian tidak bisa karena haid, itu jangan berpikir Allah sudah tidak mengurangi penghargaannya. Tidak, karena tidak sholatnya ibu-ibu itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Allah larang, ya sudah, jangan sholat. Nah, itu ibadah juga, ya. Ibadah juga. Jangan berpikir, wah enak ya laki-laki ya, bisa terus sholat. Nih awal-awal nih rutin saben bulan mesti kurang seminggu, kurang 5 dino, kadang-kadang kurang 10 dino. Udah panjenengan itu taat pada aturan Allah. Jadi jangan mikir pahala itu ruwet. Pahala itu sangat besar. Pokoknya taat aja lah. Yang sholat sebelum subuh tadi kan Nabi bilang itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya, coba kalau sampai mau hitung, isota mau taruh mana? Udah biar catatan Allah aja itu yang mengkalkulasi semuanya. Kita yang penting kerjakan aja. Nanti itu baru takjub di akhirat, sekian banyak yang sudah Allah kumpulkan buat kita. Kemudian yang kelima, menikah. Jadi menikah di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Memilih waktunya itu loh sunnah. Ya.
Ya, menikah bisa kapan aja, tapi Syawal termasuk bulan yang disunahkan menikah. Ya. Kalau di Jerman Timur itu namanya ini bulan Tongare. Ya. Tongare itu 7 hari. Namanya itu Tongare, bukan Syawal. Ya. Ada yang nyebut Sabel, ya. Tapi yang umum bulan Tongare. Ya. Nah, kalau bulan Tongare itu banyak orang menikah. Ya. Nah, saya ke Sampang, ke Pamekasan, itu menghadiri nikah hari Jumat dan Sabtu kemarin. Ya. Nah, ini Siti Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa banabi fi Syawalin. Kemudian beliau berserumah dengan aku pada bulan Syawal. Lalu apakah pernah tidak serumah? Iya, pernah. Beliau menikah dengan Siti Aisyah itu dalam catatan tarikh ketika Aisyah berusia 6 tahun. Kita jangan berpikir yang terjadi zaman itu dengan ukuran sekarang, karena banyak orang berpikir itu dengan ukuran sekarang. Itu dengan ukuran tradisi dan kebiasaan masyarakat di zaman itu. Jadi itu tidak aneh, itu tidak ya biasa aja. Di masyarakat Arab itu biasa aja. Sama dengan laki-laki istrinya banyak, itu di masyarakat Arab biasa aja ya. Kalau di kita kan jadi aib ya, jadi aib. Di masyarakat itu biasa aja. Kalau ada yang masuk Islam istrinya itu 10 ya. Istrinya 10. Tapi Nabi kemudian bilang, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu pertahankan 4, ya selebihnya kamu ceraikan. Itu Islam menyempitkan menjadi hanya 4, itu pun dengan syarat kalau kamu khawatir tidak bisa adil, yang sudah 1 aja. Tapi tradisi kita itu kalau lebih dari 1 jadi sepertinya tidak bagus ya. Ya tidak bagus ya. Padahal ya biasa-biasa aja itu sungguhnya ya, biasa aja. Oke. Nah, Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadis ini yang dinyatakan Aisyah Rasulullah menikahi di bulan Syawal itu ada anjuran untuk menikahkan, untuk menikah dan untuk kumpul pada bulan Syawal. Dengan perkataannya ini Aisyah bermaksud menolak tradisi jahiliyah ya. Dan anggapan orang awam dewasa ini ya, dewasa ini ketika zamannya Imam Nawawi tentang makruhnya menikahkan dan berkumpul dengan istri itu pada bulan Syawal. Di zaman jahiliyah itu ada anggapan seperti itu. Ini keliru, tidak ada dasarnya. Itu anggapan warisan zaman jahiliyah. Jadi Syawal itu, bulan Syawal itu maknanya menguap, warafu dan menghilang. Makna bulan Syawal itu menguap dan menghilang.
Itu karena Ramadan tuh aslinya Ramadan tuh panas. Ya. Ramadan tuh musim panas, karena ini terkait nama ini dengan kalender matahari yang berlaku di zaman itu. Ada kalender Yahudi yang pakai kalender bulan matahari. Pas Ramadan itu namanya musim panas. Syawal musim penguapan. Atas dasar nama ini orang jahiliyah kemudian punya anggapan, punya mitos, siapa yang kawin di bulan Syawal atau kumpul istri di bulan Syawal, nanti kehamilannya itu akan menguap, akan hilang. Pokoknya itu bulan buruk untuk urusan kawin. Nah, Aisyah menyatakan Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal, kumpul dengan aku di bulan Syawal. Dia untuk menyatakan bulan Syawal bukan bulan yang buruk untuk menikah, malah itu disunnahkan. Kemudian yang kedua, ini yang tentang penyelesaian tunggakan. Tunggakan itu bentuknya ada yang tunggakan puasa. Ini bagi laki-laki. Laki-laki kalau punya tunggakan itu puasa, kecuali laki-laki yang tidak puasa karena sudah sangat tua atau karena penyakit yang menahun. Itu bisa tunggakannya adalah tunggakan fidyah atau tunggakan kafaroh. Walaupun ini jarang. Kafaroh ini untuk orang-orang yang kumpul istrinya di siang hari Ramadan, lalu dia kena sanksi untuk memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini tunggakan yang perlu diselesaikan bagi orang yang sudah memungkinkan. Tapi ada orang yang belum. Misalnya tidak puasanya hamil. Nanti melahirkannya masih bulan Dzulqa'dah. Itu kan Syawalnya kan masih hamil. Karena masih hamil, ya itu Syawal belum menjadi bulan yang pas untuk membayar tunggakan. Ya. Dalam fikih Islam disebut bahwa waktu qada Ramadan itu sesungguhnya adalah mulai sejak Ramadan selesai sampai nanti Ramadan berikutnya. Wayundabu ta'jilul qada ibra'an lidzimmah. Disunnahkan untuk takjil. Takjil itu menyegerakan untuk qada, ibra'an lidzimmah, agar segera terbebas dari tanggungan. Wamasara'atan ila isqatil wajib, dan supaya segera gugur kewajiban. Maka disunnahkan untuk segera nyaur. Ya. Bahkan kalau orang itu menunda-nunda nyaurnya ini sampai datang bulan Ramadan berikutnya, jumhur ulama menyatakan di samping dia wajib qada puasanya plus tambah fidyah. Jumhur ulama itu ada Asy-Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Hanya madhab Abu Hanifah yang menyatakan tidak pakai, qada aja, tidak pakai fidyah. Ya. Ini menyegerakan itu sampai ke tingkat kalau madhab Syafi'i menyatakan bahwa makruh bagi orang yang puasa sunat di bulan Syawal sementara dia punya tunggakan Ramadan.
Ya. Kalau yang punya tunggakan Ramadan kok lalu mengerjakan yang 6 hari itu makruh. Harusnya dia dahulukan membayar yang wajib, nanti baru yang sunnah. Nah, sunnah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, bulan Syawal adalah juga momentum untuk langsung menjalankan keharusan yang menjadi konsekuensi dari amalan Ramadan. Apa itu konsekuensinya? Istiqomah berpuasa dari apa saja yang diharamkan Allah sepanjang hayat. Ramadan itu kita hanya meninggalkan apa yang dihalalkan Allah di bulan yang lain, di bulan Ramadan kita tinggalkan. Itu yang khas Ramadan. Makan, minum, kumpul istri siang hari sebelum Ramadan itu halal. Setelah Ramadan itu halal. Ramadan lewat kembali halal. Tapi ada haram yang sifatnya sepanjang hayat. Nah, ini harus segera, jangan terus dianggap oleh. Ramadan sudah selesai, mulai lagi. Itu kan sama aja dengan panti pijat. Ramadan tutup, Ramadan selesai, buka lagi. Enggak begitu ya. Yang haram sepanjang hayat itu harus kita berpuasa dari itu. Berpuasa itu artinya imsak, tahan, jangan jatuh kepada yang haram. Apa misalnya? Tentu tidak akan kita sebut nyolong ya, tidak akan sebut itu. Ada keharaman yang penting untuk diungkapkan, dikuatkan. Apa saja? Pertama, ini berpuasa dari menceritakan kembali apa saja berita yang diterima. Ini jangan dikira biasa-biasa aja ya. Setiap yang diterima di-share. Apa saja di-share kembali. Ini haram mengerjakan seperti ini. Kenapa? Allah menyebut dalam surah Al-Maidah ayat 83, itu kelakuan buruk orang munafik. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi. Orang munafik itu kalau dapat berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, langsung memviralkannya. Itu kelakuan buruk orang munafik. Nabi menyatakan, kafabil mar'i kadiban, dalam hadis Muslim nomor 7. Cukuplah orang itu untuk jatuh dalam dusta. Bi ayyu haditsa bi kulli ma sami'a, kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Dia menyatakan sudah enggak usah yang lain. Dia cukup HP-nya itu asal ini share. Kata Nabi, cukup dia untuk jatuh ke dalam dusta. Nah dia, ayo ini habis Ramadan, jangan balik kebiasaan itu. Nah, lihat-lihat mana yang perlu diberitakan. Nah, jangan kemudian setiap yang didapat diceritakan kembali. Sebab di negeri kita ini situs pembuat dusta itu banyak. 5 tahun yang lalu sudah lebih dari 800.000 situs internet yang itu kerjaannya nyebar-nyebar berita bohong. Itu pasti ada yang masuk ke HP kita. Mungkin diterima dari ustadz, mungkin diterima dari tonggo ya. Karena ustadznya juga kadang sembrono urusan ini.
Nabi abad ke-7 sudah mengingatkan. Abad ke-7 kan belum ada HP. Hanya ada orang dengar dari sini ceritakan, dengar dari sini ceritakan. Itu aja Nabi bilang cukup bagi dia untuk menjadi pendusta. Satu. Karena ini jarang mendapat perhatian. Yang kedua, itu yang penting kita ingatkan. Ramadan itu kan ngajari kita hemat. Setidaknya dalam urusan makan, Ramadan itu ngajari kita hemat. Jangan berlebihan. Dasarnya di Quran jelas, Allah itu tidak suka orang yang berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebihan. Tapi Ramadan sebelum pandemi dulu, nggak tahu yang sekarang, datanya kalau Ramadan sampah makanan di Indonesia ini naik 10%. Makannya tinggal 2 kali, tapi belanjanya kakean, akhirnya banyak jadi sampah. Setiap orang jualan di mana-mana muncul dan semuanya laku. Nah, itu Ramadan. Nanti kemudian dak kepangan jadi sampah. Ayo ini jadikan kebiasaan sejak Syawal. Tetap bertahan hidup hemat. Jangan apa saja dibeli. Ya. Lalu yang ketiga, ini berpuasa dari terpancing oleh pengingkaran dan olok-olok orang muslim terhadap ajaran Islam. Menjelang Ramadan kita kan ada itu yang terakhir. Siapa itu? Saifuddin Ibrahim. Saifuddin itu pedangnya agama. Ibrahim itu nama seorang nabi. Ibunya dulu memiliki nama ini untuk jadi sempat terkabul jadi pedang agama. Tapi setelah dia menjadi guru di Az-Zaitun, sekarang malah jadi pendeta. Dan kemudian dia usul kepada Menteri Agama, usul ke Gus Yakut 300 ayat di Quran hendaknya dihapus. Itu ayat yang bikin dunia tidak aman. Saya tidak menemukan kedamaian dalam Islam. Itu nohok langsung ajaran Islam, Quran langsung. Kita jangan dikira oleh Allah diajari untuk terpancing. Karena banyak orang yang kemudian bertakbir kalau ada orang seperti ini, seakan-akan mau Allah sudah bilang Quran itu ajaran yang aku yang bikin. Orang kafir itu kalau mengolok-olok Quran, yaitu memang sudah khitohnya dari dulu orang kafir itu seperti itu. Dari dulu ya. Seperti itu. Maka orang Islam diperintahkan jangan kepancing. Kalau kamu duduk di suatu majelis lalu ada orang yang mengolok-olok, kamu aja yang pergi. Itu ajaran Islam. Kamu aja yang pergi. Loh, kalau dia mengolok-olok, saya lawan Ustaz. Berarti kamu sama saja dengan mereka. Islam itu melarang mengolok-olok agama lain. Baik kita yang memulai atau mereka yang memulai, sini tetap bertahan, jangan ngolok. Supaya itu tidak terjadi, kamu yang ingkri. Jadi ayo kuatkan puasa begini-begini ini ya. Supaya Islam itu beda antara orang yang bersyahadat dengan yang tidak. Kalau orang yang tidak bersyahadat gampang ngamuk, lah jadi orang Islam itu cobalah jadi orang yang sabar ya. Saya sering ungkapkan bahwa kita baru diperkenankan itu merespon kalau bentuknya
kita diserang secara fisik, baru itu bangun. Tapi kalau cuma yang diolok-olok agamanya aja, Allah menyatakan serahkan kepadaku Muhammad, fadarni, serahkan kepadaku, kamu jangan sibuk urusi itu, akan habis energi kamu kalau kamu sibuk ngurusi apa yang muncul dari mulutnya orang kafir. Jadi ayo ini kita kuatkan sehingga puasa yang dari makan itu lanjutkan dengan puasa mengendalikan diri nafsu kita. Oke. Saya kira itu waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kembali menguatkan memori kita, menguatkan paham kita tentang ajaran-ajaran agama Allah yang terkait dengan bulan Syawal maupun yang terkait dengan konsekuensi dari kita berpuasa selama bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.